Baiklah, saya ingin menyampaikan vertigo ini bukan yang sangat ilmiah, bukan. Kita tahu bahwa pasien vertigo itu datang biasanya ke dokter THT atau ke dokter neurologi. Karena kedua disiplin itu ada ketersambungannya dalam hubungan antara keseimbangan dan pusat-pusat keseimbangan yang ada di otak itu sendiri. Nah, jadi coba ya slide-nya ini kita lihat bagaimana secara sederhana saya ingin kita mengetahui tentang apa yang jadi keluhan di kepala kita. Ini informasi saja. Jadi kepala kita itu kita sering mengeluh gangguan di kepala. Kita campur aduk semuanya. Semuanya kita harus bagi dua. Yang satu tuh kalau gangguan di kepala tuh karena sakit, nyeri. Misalnya nyeri. Sedangkan yang satu lagi gangguannya itu bukan karena nyeri, tapi karena pusing. Nah, ini. Pusing dan sakit kepala sering dicampur adukkan. Tapi kalau kita dengar cerita Bu Adriati, saya lihat itu mungkin jelas. Pusing itu bukan yang sakit, tapi pusing itu adalah yang berputar-putar seperti itulah. Nah, kalau yang namanya sakit ini, yang sebelah kiri itu, garis besarnya ada 3 hal sebenarnya. Pertama, karena nyeri kepala, tegang otot, tension headache. Jadi pada kepala itu, tension headache itu mungkin salah satu bentuk yang terbanyak dari keluhan sakit kepala. Yang kedua adalah nyeri kepala migraine headache. Ini migraine ini juga ini malah lebih berat, ya, migraine headache. Dan memang ketiga yang sangat mengganggu itu adalah nyeri kepala cluster headache. Tentu sakit kepala bukan hanya 3 ini saja. Ada juga misalnya kalau tumor di kepala, tumornya menekan tekanan kepala tinggi, kepala jadi sakit. Kita kena demam tinggi atau apa, kepala jadi sudah nggak enak. Kita kena infeksi di selaput otak kita, kepala kita pasti sakit. Jadi banyak hal-hal yang lain, tapi kita lebih fokus pada untuk ini adalah pada 3 hal ini. Saya tidak akan menjelaskan hal ini hanya informasi, karena hari ini kita bicara pada yang di kanan, yaitu mengenai masalah pusing atau vertigo. Tapi kita mesti tahu dulu apa sih artinya pusing itu. Jadi masalah bahasa sering membuat kita ragu gitu ya. Nah, sekarang kita bicara yang sakit kepala dulu tadi ya. Sakit kepala tadi yang kita bicarakan tadi, kepala itu terdiri dari 3 hal tadi kan. Saya hanya menjelaskan sedikit tentang sakit kepala tegang otot. Hanya sekadar tahu kulitnya. Tegang otot itu tegang, tension headache. Jadi karena tegang itu banyak yang menyebabkan faktornya, tapi yang jelas pada kepala itu ada rasa sakit, nyeri, ya, walaupun tidak berat, ringan sampai sedang, dan sakit pada kepalanya terjadi karena otot-otot di kepala dan belakang kepala dan leher belakang itu menegang, tegang dia. Jadi karena itu terasa seperti ditekan atau diikat. Itu ciri khas daripada nyeri kepala otot. Kalau kita tekan titik-titik tertentu di kepala atau di leher belakang, terasa makin sakit. Itu titik-titik di mana terjadi otot-otot yang sangat menegang. Yang kedua adalah migraine. Migraine kita sering jelas, kita sering dengar, migraine headache, sakit kepala yang biasanya sebelah, timbulnya berulang, dan kemudian sakitnya biasanya sedang sampai berat itu namanya migraine. Saya kira kita banyak yang tahu tentang migraine. Dan yang ketiga itu yang sebenarnya lebih berat, nyeri kepala cluster. Jadi dia sakit kepala yang bisa berdenyut, bisa sebelah kepala sampai ke belakang mata, bisa hebat sakitnya, dan terjadi dalam pola siklus. Ada siklus itu serangan berhenti. Nanti pada suatu saat dari siklus yang kedua sakit berhenti. Dan itu sangat mengganggu kehidupan kita. Mungkin hal ini lain kali kita akan bicarakan. Saya akan masuk pada yang ke berikutnya. Kita bicara soal pusing. Nah, ini pusing. Pusing itu apa artinya? Saya coba cari-cari di kamus. Apa sih artinya pusing? Ternyata pusing itu ada beberapa arti dalam kamus. Yang pertama ya berputar. Kalau kita orang Melayu kan suka bilang, mari kita berpusing-pusing, muter-muter kota gitu ya.
Yang kedua itu suka bahasa lokal, bahasa emik lokal, artinya tujuh keliling. Itu masyarakat itu karena berputar-putar dari tujuh keliling. Entah kenapa jadi tujuh ya, saya juga nggak ngerti. Tapi itu kelilingnya itu menggambarkan perputarannya. Jadi rasa berputar di kepala atau di sekitar kepala, jadi di luar kepala, jadi rasanya berputar. Nah, yang ketiga, ini bahasa-bahasa juga dari bahasa daerah, bahasa lokal, rasanya keliengan. Keliengan itu bisa melayang, rasa melayang. Memang kondisi-kondisi yang apa itu seperti mau pingsan, gitu, serasa mau pingsan. Itu mungkin bahasa Inggrisnya kita sebut dizzy, gitu ya. Dia tidak berputar, tapi melayang. Mungkin juga seperti kalau kita lagi jongkok, tiba-tiba kita berdiri, tekanan darah kita menurun, ada rasa di kepala itu seperti melayang seperti apa gitu ya. Seperti kita harus duduk. Nah, itu yang ketiga ini udah lebih dekat ke vertigo sebenarnya. Yang keempat itu pening, mumet, stres, bingung, tidak bisa mikir. Ini nggak ada hubungannya dengan sakit sebenarnya, tapi lebih ke arah ya pikiran yang sumpek gitu. Kita sering dengar kan, ngapain gue pikirin, kepalanya lagi gue pusing, gue ngapain gue pikirin. Pusing itu gambarnya seperti ini. Jadi sebenarnya tidak dekat dengan vertigo. Ini penggunaan istilah saja yang terkait dengan nggak bisa mikir lagi, sumpek, mumet karena banyak urusan, tapi bukan karena sakit sebenarnya. Jadi kata-kata pusing itu seperti itu. Jadi kalau kita bisa memilah antara pusing dan sakit kepala di dua hal yang berbeda, itu lebih baik. Sehingga kalau kita pergi, makanya kalau ke dokter, dia bilang, saya pusing Pak. Biasanya dokter akan explore. Pusingnya bagaimana? Apa muter rasanya? Oh enggak Pak. Apa berdenyut sebelah? Apakah ada tegang kepalamu atau lehermu? Sehingga kita akhirnya menemukan jenis sakit atau pusingnya itu apa. Ternyata bukan pusing yang vertigo. Oke, slide. Ya. Saya masuk kepada cerita tentang vertigo. Vertigo ini sebenarnya bukan merupakan penyakit. Vertigo itu adalah sebuah gejala. Sebuah gejala atau simptom. Dan yang disebabkan sesuatu gangguan atau penyakit tertentu. Jadi kalau kita bilang vertigo, it's not a disease, tapi dia sebuah simptom. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, apa keluhannya? Ya tadi, kepala serasa berputar atau lingkungannya yang berputar gitu ya, yang datang dengan tiba-tiba. Ya, datang dengan tiba-tiba muncul. Ya, terjadi lebih sering pada usia lanjut. Nah ini golongan kita ini. Ada yang ada literatur yang lebih dari 65, walaupun bisa juga terjadi pada yang lebih muda, tergantung penyebabnya. Ya, kemudian kita mencoba membagi vertigo itu menjadi dua macam. Yang kiri itu perifer, yang kanan itu vertigo sentral. Kenapa perifer? Kenapa sentral? Kalau dia bilang perifer, itu artinya kalau sentral itu bagian otak, otak itu sentral. Kalau perifer itu di jauh luar otak. Nah, perifer itu bisa mengenai artinya organ-organ yang di luar otak. Jadi kalau kita lihat itu banyak ditangani oleh THT karena ada labirin, ada apa? Vestibula. Vestibularis itu adalah satu sistem keseimbangan yang tempatnya salah satu vertigo terjadi. Jadi artinya dia perifer, kalau dia perifer maka kita cari-cari yang di perifer. Kalau dia cara pemeriksaannya juga akan tidak sama. Kalau yang sentral pasti itu dicari ke otaknya. Nah, dari yang perifer itu ada 3 macam yang satu adalah saya nih. Ini dari dia hilang. Ini nih. Ini nih. Benign paroxysmal positional vertigo.
Ini agak repot ya, Nggak bisa panjang. menekan. Jadi artinya ada benign itu ringan, paroxysmal itu yang tiba-tiba, posisional itu posisi, vertigo. Vertigo yang disebabkan oleh karena posisi kepala. Posisi kepala tertentu menimbulkan vertigo. Tapi dia jinak, artinya dia ringan, benign. Yang kedua adalah neuritis vestibularis. Jadi urat saraf vestibular yang keluar dari telinga tengah itu menuju otak itu mengalami infeksi, apakah itu virus atau apa ya, itu membuat gangguannya. Yang ketiga adalah penyakit Meniere's disease, itu sakit 3 macam yang sangat mencolok, ya, suka dibahas orang. Sedangkan yang di sebelah kanan itu yang vertigo sentral itu memang adanya di otak. Jadi neurologis yang menangani itu yaitu di tempat-tempat pusat daripada saraf vestibular itu masuk di batang otak, atau juga di tempat berikutnya yang otak kecil, yaitu yang disebut otak cerebellum yang mengatur itu nanti hubungannya keseimbangan yang diurus di pusat itu di sana. Jadi jelas buat kita kalau yang tadi Ibu Adriati alami itu kelihatannya adalah yang perifer yang disebut sebagai positional vertigo tadi. Benign paroxysmal positional vertigo. Kelihatannya demikian. Next. Saya mau kasih ini gambarnya sebenarnya bukan untuk merebut-rebutkan, cuma hanya mau tahu persis di mana sih letaknya, apa sih, kita kan belajar ilmu hayat ya. Ini adalah misalnya telinga luar ya. Telinga luar ada kuping, ada telinga, ada daun, ada lubang telinga masuk ke dalam. Kemudian dibatasi oleh gendang telinga. Gendang telinga itu adalah membran timpani. Nah, masuk dari gendang telinga masuk ke telinga tengah. Telinga tengah ini isinya tulang. Kita ingat tulang apa ya? Tulang sanggurdi yang dan sebagainya, 3 macam yang tugasnya adalah untuk menyalurkan gelombang suara yang ditangkap dari telinga luar. Nah, masuk ke dalam lagi ini adalah telinga dalam, inner ear. Inilah yang sebenarnya salah satu tempat terjadinya vertigo. Nah, sekarang kita teliti sedikit nih gambar ini tadi. Ini gambar ini telinga dalam tadi. Maka kita lihat yang paling berperan di sini adalah ini ada kanal-kanal, ada yang setengah lingkaran. Ada kanal-kanal ini, ada kanal yang ini yang horizontal, dan ini kanal lagi, satu lagi. Nah, gitu. Jadi kanal-kanal 3 kanal itu sebenarnya yang dimana di dalamnya ada semacam cairan endolimf yang perubahan-perubahan di sini akan direkam, nanti diteruskan urat saraf masuk otak ke pusat keseimbangan dan lainnya sebagainya. Jadi kita tahu kenapa ada hubungannya antara gangguan keseimbangan di sini dengan bagian-bagian otak, seperti ada mata, gangguan pada perasaan, gangguan pada mata, nanti ada gerakan-gerakan yang tidak normal seperti nystagmus misalnya, dan sebagainya. Jadi itulah gambarannya untuk secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan tempat pusat daripada gangguan yang menyebabkan vertigo. Nah, baik. Kita mari masuk kepada jenis vertigo. Tadi sudah dijelaskan jenis vertigo, maka saya masuk kepada yang pertama yang disebut benign paroxysmal positional vertigo atau BPPV, atau lebih gampang kita sebut positional vertigo posisi ya. Positional vertigo. Nah, jadi ini adalah jenis yang paling sering lah ditemukan. Banyak yang menderita ini, dan tadi seperti dikatakan Dr. Ibu Adriati, dia tidak mengancam jiwa. Jadi dia bisa hilang, makan kadang-kadang hanya berlangsung 1 detik atau 1 menit sudah hilang. Nah, ini masalahnya adalah pada
usia-usia kita ini dia banyak terjadi pada usia lanjut. Penyebabnya ada macam-macam. Tadi yang paling penting ini teorinya adalah di dalam kanal tadi, kanal kembali lagi. Nah, dalam kanal ini ada yang sebenarnya mesti cairan endolimf, itu ada partikel-partikel dari kalsium karbonat yang ada di dalam ini yang keluar, dan partikel itu yang mengganggu endolimfnya itu, sehingga endolimf cairan endolimf itu menstimulasi organ-organ lainnya sehingga terjadilah vertigo. Jadi keluarnya itu bisa dari yang atas ini, bisa di sini, bisa yang ada 3 macam ini, itu bisa jadi tempat lepasnya dari partikel karbonat tadi, kalsium karbonat. Nah, jadi kalau kenapa dia bisa masuk ke sana, antara lain juga bisa beberapa hal, bisa juga ada infeksi virus, bisa ada cedera kepala, juga bisa ada usia lanjut dan sebagainya, bisa menimbulkan juga itu terjadi. Oke, ini gambarnya sederhana saja. Kenapa sih ada pusing-pusing yang seperti itu? Ceritanya itu seperti ini. Nah, apa gejalanya vertigo? Terutama vertigo yang positional vertigo tadi. Tadi yang sebenarnya dengan mendengar Bu Adriati kita sudah jelas semua gimana gejalanya. Tapi coba saya ulang lagi. Pertama adalah perasaan kepala itu yang berputar, atau lingkungan sekitar kepala yang berputar, ruangan sekitar kepala berputar. Berputarnya hebat. Kedua, kita bisa kehilangan keseimbangan, bisa juga timbul keliengan, itu yang ringan, keliengan, berdiri dan berjalan itu tidak stabil. Kira-kira seperti itu beberapa gejala vertigonya. Kemudian juga terjadi gerakan bola mata, bisa dari gerakan bola mata yang tidak normal, seperti yang saya katakan tadi, nystagmus, gerakan bola mata yang berjalan sendiri ya. Itu makanya ketika dites oleh dokter dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan posisi tertentu dan gerakan kepala tertentu, bisa terlihat gerakan mata yang tidak normal itu. Itu memastikan bahwa terjadi vertigo. Tentu sulit berkonsentrasi kalau demikian, dan yang paling sering juga terjadi mual dan muntah. Mual muntah bisa hebatnya gitu. Dan telinga bisa berdenging, berdengung, dan atau juga bisa terganggu pendengarannya. Ini ada beberapa gejala, bisa ada gejala lain, tapi saya kira yang umum aja yang saya sampaikan. Nah, pemicunya vertigo ini adalah perubahan cepat dari posisi kepala tadi itu. Jadi posisi kepala yang berubah dengan cepat itu bisa menyebabkan demikian. Gimana Pak perubahan posisi kepala itu? Ya, artinya kita harus berhati-hati, nanti ada beberapa pencegahan yang mungkin saya kasih tipsnya untuk bisa kita buat sebagai semacam panduannya. Ya. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua saya tidak akan panjang cerita, tapi saya akan jelaskan bahwa neuritis vestibular ini atau infeksi pada saraf vestibular tadi itu adalah disebabkan oleh calavirus bisa dan kemudian mengakibatkan vertigo yang sifatnya konstan dan intens. Ini lebih berat nih, karena saraf yang mengantarkan impuls ke otak itu sendiri yang mengalami infeksi yang terganggu. Dan yang ketiga adalah mengenai penyakit Meniere. Penyakit Meniere ini terjadi sebagai satu akibat penimbunan cairan endolimf di dalam sistem vestibular tadi yang berlebihan sehingga menyebabkan stimulasi yang tepat untuk terjadinya vertigo. Ini biasanya sifatnya kronis. Ini lebih repot kok kronis. Ini sangat memusingkan atau membuat kesulitan bagi penderitanya. Oke, berikutnya kita lihat bagaimana kita mencegahnya vertigo. Ini kalau saya mau mencegah vertigo lebih banyak pada orang yang sudah pernah kena vertigo ya. Kalau
Jadi yang spesifik karena sudah pernah kena vertigo, kita kena mencegah jangan sampai. Yang pertama itu adalah kita jangan membuat gerakan-gerakan kepala secara cepat tiba-tiba. Hindari membuat gerakan-gerakan kepala yang tiba-tiba. Ini kalau kita sudah pernah mengalami vertigo. Yang kedua, pada saat kita tidur, lebih baik posisikan letak kepala kita itu sedikit lebih tinggi dari tubuh kita. Misalnya dengan bantal. Ya, bantal lebih dari satu bantal. Ketiga, kalau kita bangun dari posisi tidur, di tempat tidur, kita jangan langsung jalan. Kita lakukan secara bertahap, kita duduk dulu untuk berapa menit, 1-2 menit di tempat tidur, dan kemudian baru kita jalan, melakukan aktivitas jalan yang biasa kita lakukan. Jadi jangan tiba-tiba, karena itu bisa memicu terjadinya vertigo. Dan berikutnya adalah dihindarilah mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung kafein, alkohol, rokok, dan sebagainya. Itu karena ternyata ada pengaruhnya dengan vertigo. Itu adalah pencegahan vertigo. Sekarang masih terus lagi ada pencegahan vertigo itu adalah mengenai menghindarkan tindakan-tindakan yang mengangkat leher kita ke atas seperti atau memanjangkan leher kita. Seperti kalau kita misalnya mengambil barang di rak yang paling tinggi, itu bisa juga memicu timbulnya vertigo. Jangan kita membungkuk ketika mengambil barang dari lantai. Lebih baik kita melakukan lutut kita angkat barang itu supaya jangan terjadi vertigo. Jadi sama juga ini seperti menghindari terjadinya hernia nucleus pulposus hemping tulang belakang. Jadi cara kita mengambil barang dengan menekuk lutut kita dan mengangkat bukan membungkuk. Kemudian gerakan kepala kita harus secara hati-hati. Jadi gerakkanlah kepala hati-hati dan dilakukan secara perlahan-lahan. Yang terakhir adalah ya banyak minum. Supaya dalam dehidrasi banyak minum itu akan baik. Nah, berikutnya bagaimana kita mengobati vertigo? Pengobatan vertigo itu ada bermacam-macam caranya. Bisa ada penanganan di rumah. Penanganan di rumah itu artinya kita lakukan pertama kali kita kena vertigo. Pada saat terjadi vertigo, kita coba cari tempat duduk dan tempat yang tidak berbahaya. Ya. Kemudian kalau bisa kita berbaring. Kita berbaring, diam dan tutup mata kita. Hindari banyak bergerak. Jangan mengganti posisi tubuh secara tiba-tiba. Pokoknya segala suatu perubahan posisi yang tiba-tiba itu bisa menimbulkan tidak hilangnya vertigonya. Kemudian coba hindari cahaya yang terlalu terang. Jadi kita matikan lampu kita dan kita. Ini adalah penanganan pertama di rumah. Jadi supaya kita nggak bingung sekali, kita lakukan yang sederhana. Nah, ada cara lain yang dilakukan adalah dengan manuver-manuver. Jadi artinya banyak macam-macam manuver. Saya cuma ambil satu contoh, manuver yang disebut sebagai e-play. Manuver ini sebenarnya berusaha untuk mengembalikan lagi otolit tadi ya, partikel tadi yang ada di untuk keluar dari saluran itu. Jadi dengan merubah posisi kepala itu. Lalu kita lihat pada yang pertama, yang kiri atas itu di sini memang ada orang yang menolong si pasien, ditolong oleh seorang dokter atau seorang siapalah perawat atau seorang di rumah. Jadi itu dibantu dia. Walaupun nanti ada juga tanpa bantuan, dikerjakan sendiri. Yang pertama adalah dudukkan di dalam kepala dimiringkan 45 derajat ke kanan. Nah, kemudian badannya akan direbahkan dengan cepat dan kemudian kepala di pinggir tempat tidur itu, kepala di luar tempat tidur ditekukkan ke bawah kira-kira 20 derajat. 20 derajat, kemudian itu dibiarkan selama kira-kira 30 detik ya. 30 detik atau bisa lebih gitu. Setelah itu baru maksud saya ini yang nomor 2 ini ya. Jadi yang ini ditidurkan,
kemudian di kepalanya ditekuk ke bawah. Oke. Setelah itu, setelah 30 detikan, kemudian kepala dibelokkan ke kanan 90 derajat dari posisi semula. Kalau dari garis tengah berarti 45 derajat juga ke kiri. Lakukan, tunggu juga berapa detik, 30 detik. Nah, baru kita masuk ke kanan atas, di situ badan dimiringkan betul dari kepala, didorong lagi 90 derajat sehingga melihat ke lantai. Dilakukan juga sama scan ya, kira 30 detik, baru didudukkan. Itu bisa dilakukan berulang-ulang. Kalau kita pakai sendiri, nggak ada orang, maka kepala kita tidak ditaruh di ujung di luar tempat tidur, tapi kita pasang bantal kira-kira pas di punggung kita di antara dua bahu. Jadi kita bisa sendiri menurunkan badan kita, kepala kita, punggung kita sanggah dengan bantal, kemudian kepala kita ditekuk lebih rendah. Nah, kemudian itu bisa ke kanan, nah, kiri dan sebagainya bisa dilakukan sendiri. Salah satu cara. Ada banyak macam-macam manuver yang lain, tapi sekarang bisa gampang mencari di YouTube juga ada, mencari tutorial-tutorial tentang manuver-manuver ini. Bisa membantu. Nah, kemudian pengobatan secara medikamentosa itu umumnya kalau pasien itu pusing, kita bisa beri obat-obatan, pertama golongan antihistamin, ada beta-histin tadi Bu Adri juga pakai beta-histin, mesilat, bisa pakai juga obat lain seperti dimenhidrinat. Buat anti muntah seperti mikropiramid, dan kemudian juga bisa menggunakan penenang benzodiazepin. Biasanya obat-obat ini cepat mengatasi vertigo itu. Sehingga kalau memang kita sering vertigo, lebih baik punya obat ini dibawa. Kalau sudah pernah ke dokter dikasih obat, seperti Bu Adri manjur, bawa aja itu kemana-mana pergi. Sama juga kalau kita ada gangguan jantung ya, otot jantung kita takut ada serangan jantung, kita bawa obat untuk melebar pembuluh darah biasanya. Itu yang kita coba untuk menghindarkan tiba-tiba kita mengalami hal yang tidak bisa kita tolong. Nah, juga yang penting hati-hati kalau serangan ini terjadi di tempat-tempat berbahaya, sepertinya sedang mengendarai kendaraan, naik motor ataupun sedang menyetir mobil, itu harus segera berhenti dan minggir. Jangan coba-coba membawa dalam keadaan vertigo. Demikian juga kalau sudah mengerjakan dengan alat-alat berbahaya, dan terus menghindar, cari tempat duduk atau berbaring. Saya kira dengan cara demikian, vertigo itu bisa mencegah kita jadi dalam posisi yang berbahaya. Nah, itulah kira-kira menurut saya sederhana apa yang perlu diketahui singkat mengenai vertigo. Tapi kalau kita memang merasa nanti melihat bahwa lebih berat daripada posisional vertigo, pastilah dokter akan membuat pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjut itu ya termasuk pemeriksaan untuk melihat fungsi keseimbangan dan juga pemeriksaan untuk melihat jaringan otak, apakah ada tumor di otak atau ada stroke di otak, kalau misalnya ada kematian jaringan yang bisa menimbulkan vertigo. Itu biasanya bila mana pengobatan pertama nggak berhasil, baru dieksplorasi lebih lanjut. Ya, saya kira sampai segitu acara apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan di chat, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Merdias. Cukup banyak pertanyaan. Saya Prof. Ali. Saya menanyakan Dr. Merdias, apa hubungannya menggerakkan otot leher dengan hilangnya vertigo itu ya? Apakah itu karena hubungannya bagaimana? Kalau saya
Ya, itu ada saya temukan di satu literatur, tapi kalau menurut saya itu hubungannya dengan apa namanya eh, hubungannya dengan posisi kepala. Jadi Oh, dia memanjangkan lehernya dari atas ke belakang, jadi itu buat dia secara muskulasnya memicu keluarnya tadi kalsium karbonat. cairan di dalam alat itu vestibuler itu ya. Kenapa? Alat dalam vestibuler itu, cairan dalam alat vestibuler itu jadinya begitu ya. Betul. Oh, begitu. Vestibuler itu Kalau saya sih saya nggak tahu namanya vertigo, gangguan keseimbangan saja saya. Tapi mata saya satu glaukom jadi nggak bisa lihat. Yang satu lagi lihat, jadi mungkin karena itu ya. Ya. Tapi Jadi, saya enteng saja kepalanya. Itu saya merasa waktu digerak-gerakan memang enak rupanya. Lebih. ya. Prof. Ari, kalau saya lebih cenderung itu bukan vertigo, tapi dizziness. Dizziness ya. Itu hubungannya itu gimana penyebabnya? Kenapa? Patogenisisnya sama juga. Dizziness itu patogenesis. Jadi sama aja. Jadi vertigo. Jadi kalau dibilang dizziness itu salah satu anunya vertigo gitu. Jadi tadi dalam pengertian itu yang bagian ringan, kelingan, rasa faintness. Ya kayak kelingan aja itu sebetulnya hanya kurang seimbang aja. Tapi memang kalau saya mau pergi baru saya makan obat itu. Tapi kalau enggak di rumah ya saya jalan aja. Jadi dizziness saja. Ya, kalau dizziness itu dicoba diuraikan tiga macam hal ya, lightheadedness atau faintness kayak orang mau pingsan rasanya, atau juga Saya yang light, unsteadiness, tidak steady. Ya. Jadi kelingan apa itu kalau kita ortostatik hipotensi itu sebetulnya juga kan kelingan juga tuh, kayak orang dizziness. Tapi kalau yang vertigo jelas itu ada sensasi memutar, apa kepalanya mutar atau lingkungannya berputar. Itu kalau saya enggak, saya hanya DC aja, DC goyang aja, nggak ada keseimbangan. Itu di vertigo di alat vestibuler juga ya? Vestibuler ya. Sama. Tapi ringan gitu ya. Vestibuler tadi. Jadi itu memang di THT banyak alat-alat untuk memeriksa lebih lanjut mereka punya. Jadi lebih teliti lagi ya untuk mengeksplorasi lebih lanjut keseimbangan itu. Tapi dia nyambung ke saraf karena dari sistem vestibuler itu informasi atau input itu masuk ke saraf nomor 8, saraf vestibuler, masuk ke batang otak, karena masuk ke cerebellum. Di cerebellum itu dia keseimbangan itu. Jadi kalau rusaknya kebanyakan ada di sistem vestibulernya. Kalau yang tadi yang positional vertigo. Tapi kalau kalau yang Meniere disease itu tetap di situ juga, tapi kebanyakan cairan, kebanyakan indolipnya. Jadi itu memang ditangani harus hati-hati. Dan itu sangat mengganggu Meniere disease. Oh ya. Saya DC aja, DC. Terima kasih. Dizziness ya, saya kira. Ya. Baik. Terima kasih, Dr. Alvin. Terima kasih semua. Oke. Ibu Adriati, dari Bu Wiwi Tulus ingin bertanya, apakah bisa dijelaskan sekali lagi secara detail bagaimana olahraga bola mata tersebut? Terima kasih. Olahraga bola mata. Baik. Ya ini adalah salah satu ya, bukan keseluruhannya. Banyak sekali sebetulnya contoh-contohnya, tapi ini salah satu yang mudah kita lakukan adalah letakkan jari 30 cm jaraknya dari hidung ya, 30 cm, lalu gerakan bola mata itu mengikuti jari itu bergerak sebanyak setengah meter ke kanan, setengah meter ke kiri. Nah, bola matanya bergerak, tapi kepala tidak bergerak. Lalu juga ke atas ke bawah.
juga begitu, bola matanya yang bergerak, kepalanya tidak bergerak. Dan juga diagonal dari kiri atas sampai ke kanan bawah, dari kanan atas sampai ke kiri bawah. Juga sejarak itu, dan itu dilakukan 20 menit per hari. Dilakukan berulang-ulang sehingga apa ya? Itu baru salah satu, masih banyak gerakan-gerakan lain. Tapi itu yang paling sering juga saya lakukan karena itu mudah ya, nggak usah berdiri, nggak usah ambil alat apa-apa, dan nggak ada risiko apa-apa. Jadi kalau yang lain tuh ada pusing gitu ya, kalau ada sambil tidur tadi yang seperti Dr. Merdias perlihatkan itu juga salah satu solusinya, tapi itu takutnya berisiko pusing. Kalau ini enggak, ini gampang sekali, jari 30 cm dari muka, gerakan ke kiri kanan horizontal, lalu ke atas ke bawah vertikal, dan diagonal kiri atas ke kanan bawah, kanan atas ke kiri bawah. Itu berulang-ulang kali selama 20 menit setiap harinya. Saya kira sementara itu saja, dan itu mudah, tanpa risiko, tanpa biaya. Terima kasih, Dr. Dahlia. Ya. Jadi, Terima kasih kembali atas jawabannya, Bu. Terima kasih. ya tangannya, matanya ngikutin tangannya. Jangan tangannya aja yang gerak-gerak. Ya, baik. Oke, ini ada pertanyaan untuk Dr. Merdias saya kira. Dari Ibu Ina yang sedang dirawat di Boromeus. Wah, hilang nih. Lagi dirawat di Boromeus, menderita vertigo. Terus dapat obat, terus pipis-pipis. Kalau mau rebahan, kepala muter sebentar, terus hilang. Kalau mau duduk juga sama muter sebentar. Kalau buat jalan juga tidak apa-apa. Tidak muter, tapi begitu capek, ya muter lagi. Tapi leher kanan pernah sakit sekali. Apa tuh, Mar? Rasanya seperti habis memar. Kalau habis kerokin. Terus saya kasih counter pain, salep. Tapi itu sebelum vertigo. Terus yang sekarang kepala seperti penuh. Dan mata kemarin sepertinya kalau ditekan bola mata sakit. Dan pandangan seperti tidak tegap. Kepala juga sedikit goyang. Telinga juga sepertinya lepek. Seperti ada udara yang tidak dapat keluar. Ya saran apa ya dok? Memang kemarin saya di MRI. Hasilnya kreatinin ada bintang terus. Seharian dari kemarin pipis sampai 25 kali. Setiap 10 menit pipis terus juga. Lumayan banyak. Dan pagi ini masih apa saran dokter? Terima kasih atas saran pengobatannya. Ya. Silakan Dr. Merdias. Ibu siapa tadi? Ibu Ina. Ibu Ina. Ibu Ya, Ina. selamat- Ibu Ina ya. ada? Ini saya. Nah, ini Ibu Ina lagi dirawat tuh Bu Ina. Selamat siang Ibu Ina. Ya, Cepat sembuh ya. ya terima Ya. kasih. Sudah berapa hari dirawatnya Bu? Baru tadi malam. Dulu udah pernah kena vertigo juga? Belum. Enggak. Belum pernah. Oke. Sebenarnya memang yang paling penting sekarang mendiagnosis di awal Ya. ini. Karena belum pernah, apa yang terjadi? Apa ini masuk dalam yang saya bilang yang pertama tadi, yang positional vertigo, sepertinya enggak ya, sepertinya enggak, lebih berat ini. Kalau yang itu kan ringan, dikasih obat berhenti ya hilang. Dikasih Dramamine Ya, sama Dramamine, ya, Betacec. ya. Itu Dramamine itu untuk itu antihistamin, itu untuk bikin muntahnya hilang juga. Jadi ada 3 macam. Ada gangguan pada saraf, itu yang disebut sebagai neuritis vestibularis. Ada yang ketiga adalah yang disebabkan karena Meniere, penyakit Meniere. Meniere itu terjadi karena cairan endolimf di bagian otak, telinga yang mengurus tadi yang simbangan tadi, yang setengah lingkaran tadi terlalu banyak endolimfnya gitu ya. Nah, jadi itu yang mesti dicari sebenarnya soalnya. Tapi sementara belum cari, memang ibu udah dikasih obat untuk mengurangi vertigo, Dramamine itu sama mungkin juga betahistine ya. Tadi juga ibu
dikasih obat nama dagangnya, nama generiknya betahistin. Nah itu. Nah untuk mencari itu sebenarnya ada banyak macam-macam, teman-teman dari THT punya banyak macam-macam perasaan untuk menilainya. Jadi sekarang diagnosa akhirnya apa, itu yang maksud saya mesti dicari. Nah, kita baru bisa ngikutin dari situ. Kalau misalnya sudah ketemukan ada alat-alat sekarang yang lebih canggih untuk memeriksa hubungan antara keseimbangannya dengan di mana letaknya kelainan dan sebagainya. Jadi ibu di CT scan ternyata hasilnya ya kalau kreatinin itu kan hasil lab ya, itu soal lain. Tapi bukan kalau itu gangguan di otak itu biasanya ada lesi, ada gambaran yang terjadi terutama di bagian otak kecil atau di batang otak gitu. Katanya ini nggak ada, Bu. Jadi mungkin akan lari ke arah yang tadi yang Meniere, saya kira siklus ya, belum bisa disebut Meniere kayaknya. Jadi satu lagi nih, apakah vestibularis yang mengalami gangguan sarafnya, gitu. Neuritis vestibularis, pendengaran juga bisa terganggu, bisa berdenging, bisa berkurang pendengarannya dan sebagainya. Jadi nanti dokternya pasti akan mencari lebih lanjut, Bu, untuk bisa menentukan kalau itu sebabnya, maka dia cari apakah ada juga gangguan virus dan sebagainya. Terima kasih, Bu. Selamat sembuh ya. Boleh saya tambahkan ya, Bu Dahlia? Boleh? Ya, silakan. Ya, saya kira maaf ya, ini penggunaan gadget juga harusnya itu yang terlalu banyak juga bisa menyebabkan kelayangan atau pusing itu. Saya kira istirahatkan, mungkin kalau dirawat ya berhentilah pegang gadget dulu, mungkin cuma dengar aja, matanya jangan digunakan. Mungkin itu salah satu upaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Bu Triati. Ini pertanyaan lain. Saya ada pertanyaan di sini. Tapi Bu Adri ada pertanyaan di tempat saya. Ya. Ya, tapi sebelumnya Bu Adri, gadget itu tergantung posisi kepala kita untuk melihatnya. Lebih banyak gadget itu terkait dengan makula di mata, mengakibatkan gangguan pada penglihatan. Tapi mungkin cahaya juga ke mata ya. Tapi menurut saya bisa dicari juga tuh, apakah ada hubungannya antara gadget dan vertigo. Pertanyaan dari Pak Edi Arso. Ini ada dulu nih. Sebentar. Silakan. Ibu Yasmin Sahab. Ibu Yasmin Sahab, banyak orang diberi Merislon. Tanya dulu, Dok. Sebelumnya lanjut, saya tanya dulu boleh? Silakan. Kepala saya tuh rasanya penuh, seperti kayak yang ya penuh aja, kayak ke atas gitu. Jadi itu kenapa ya, Dok ya? Ya itu gejalanya itu kalau misalnya bagian dari gangguan keseimbangannya tadi itu berpengaruh pada apa yang ada di otak gitu. Ya, Dok. Jadi sekarang saya belum bisa dibilang kalau belum diketemukan itu diagnosanya itu mungkin bagian dari gejala semuanya, masuk merasa pendengaran, merasa berdenging dan sebagainya. Ya. Oke. Edi Arso. Yasmin Sahab, tunggu dulu. Ini Yasmin Sahab, banyak orang diberi Merislon dan Stugeron. Mana yang lebih bagus dibanding Betaser? Sebenarnya itu sama, Betaser dengan Merislon itu namanya betahistin, nama dagangnya. Oke, Bu Yasmin. Kalau Merislon itu nama dagang. Betaser nama dagang, pabriknya lain. Isinya biasanya itu betahistin mesilat. Oke. Ya. Terus dari Bu Sri Suyatni. Saya juga menderita vertigo. Waktu ke dokter langsung dokter spesialis saraf. Saya diberi obat Merislon dan Lunarizin. Olahraga leher dan tarik-tarik telinga. Horizontal tiap hari. Sudah banyak menurun dan jarang kambuh. Pertanyaan, yang tepat vertigo harus ditangani oleh spesialis apa? Gini, di dalam ilmu kedokteran itu
ada cabang ilmu yang ditangani tidak oleh satu spesialisasi. Kalau kita lihat hernia nukleus pulposus HNP, saraf kejepit namanya. Saraf kejepit itu kalau dia nggak ada indikasi buat dioperasi, itu biasanya dokter neurologi atau saraf. Kalau ada indikasi untuk dioperasi karena terlalu nyeri, ada tulang yang meleset dan sebagainya, maka itu ada 2 profesi yang bisa menangani. Satu ahli bedah saraf, karena tugasnya membebaskan saraf yang kejepit. Satu ahli bedah tulang, urusan spine, punggung. Jadi kedua ini bisa nangani. Karena apa? Karena tapi mereka mendapat pelajaran yang sama untuk bidang itu. Gitu. Sama juga dengan vertigo. Vertigo itu ada gangguannya pada tadi yang perifer. Yang perifer banyakkan THT. Gitu. Ada yang sentral, kena otak, saraf. Jadi misalnya di satu rumah sakit atau satu rumah besar atau satu fakultas kedokteran ada neurologi membuat sub bagian neurootologi, di THT juga punya neurootologi. Di bagian saraf ada neurooftalmologi, saraf mata, di bagian mata ada juga neurooftalmologi. Jadi itu nggak apa-apa. Jadi ada 2. Tapi jadi kedua-duanya harus punya pengetahuan yang sama untuk bisa menangani satu kasus karena ini sangat berhubungan. Terima kasih. Nah, pertanyaan ini sebetulnya buat Bu Adri ya. Dari kasus Bu Adri ternyata tidak ada kelainan hasil lab. Butuh ronsen MRI. Terus mohon dijelaskan penyebab vertigonya apa? Maaf, saya sendiri awam Bu, bukan dokter. Dan itu berulang-ulang terjadi, saya juga nggak tahu mulainya kapan itu tiba-tiba pusing, tiba-tiba berputar, tiba-tiba rasanya mau jatuh dan muntah-muntah. Dan itu sudah berkali-kali saya masuk ke rumah sakit. Dan cuma sebentar di rumah sakit istirahat, dokter menemukan itu juga memang vertigo. Padahal kalau sekarang saya sudah tahu, jadi begitu mulai awal, kira-kira ada mulai model pusing berputar, saya segera minum obat Bataser dan saya segera tidurkan, memejamkan mata. Itu aja yang bisa saya lakukan. Saya nggak tahu apa ya penyebabnya ya, atau mungkin juga karena itu tadi ya kurangnya olahraga di daerah kepala mungkin gitu. Jadi ada cairan yang tadi Dr. Merdias katakan yang tidak seimbang di kuping saya. Mungkin itu gitu. Tapi memang secara apa ya? Sampai hari ini saya nggak nemukan penyakit itu datangnya seketika, tiba-tiba gitu. Sekonyong-konyong saya tiba-tiba pusing, muter, muntah. Dan itu amat buruk rasanya, sangat nggak enak. Dan sembuhnya juga nggak lama-lama, nggak sampai nginep. Sembuhnya sebentar, sore hari juga sembuh. Dan itu normal kembali. Saya kira solusinya cuma itu ya, olahragakan bola mata, olahragakan juga kepala, mungkin itu ya. Setelah itu mudah-mudahan itu bisa jadi seimbang semuanya. Itu ketidakseimbangan sebetulnya. Gitu Ibu Dr. Dahlia, maaf saya cuma sampai situ yang saya bisa tahu. Terima kasih. Terima kasih Bu Adri. Jadi mudah-mudahan Bu Retno tidak penasaran kenapa sakitnya apa Bu Adri, karena Bu Adri juga nggak tahu penyebabnya apa ya. Tapi mungkin aja seperti tadi yang disampaikan. Ya. Saya kira dilanjutkan Dr. Merdias, pertanyaannya ke Dr. Merdias. Dari Pak Edi Arso, berapa kali saya kena vertigo? 3-4 kali. Pertama pada usia 40 tahun. Sekarang usia 65 tahun. Pengalaman saya sumber utamanya dari lambung. Jadi dari kena vertigo yang terakhir ini saya konsumsi obat lambung. Dan alhamdulillah dalam 2-3 hari sudah normal kembali. Apakah sudah benar? Mohon dapat saran sebaiknya bagaimana. Ya jadi begini, di satu sisi kalau kita mual muntah, perut kita juga udah nggak enak tuh. Waktu kita kena vertigo, kemudian itu di otak
berperan dengan muntah dan mual. Mual dan muntah yang keluar dari isi dari lambung. Jadi artinya sepanjang itu memang tidak mentambah buruk diberikan, saya kira nggak ada masalah ya. Jadi itu bisa diberikan kalau memang itu karena obat lambung juga tidak berbahaya gitu. Tapi kita mesti mencari, nampaknya sih ini emang keluhannya karena tadi termasuk golongan pertama, benign paroxysmal positional vertigo. Oke, lantas Jani, tadi sudah ya? Oh, Jani di Surabaya, usia 52 tahun. Setelah sembuh dari COVID, saya jadi punya vertigo. 6 bulan. Sejak 6 bulan yang silam, saya mengalami serangan parah sampai 3-4 jam. Sampai muntah-muntah. Kalau kena serangan bergerak sedikit, tidak mampu. Telinga berbunyi. Sudah berobat dan sudah diketahui sebabnya peripheral telinga dalam, telinga kanan mengalami penurunan daya dengar 30%. Pertanyaan saya, apakah vertigo bisa sembuh total? Sekarang ini kalau tidak minum obat, kepala saya berat. Tidak setiap hari saya bangun dengan kepala light and clear. Yang kedua, apakah daya dengar telinga kanan saya bisa pulih? Kapan dan apakah saya perlu periksa kepada saya EEG, MRI dan sebagainya? Oke. Jadi begini, kembali lagi, memang harus diputuskan ini tipe apa sih vertigonya, gitu. Kalau sudah mengalami penurunan daya dengar dan sebagainya, itu memang saya kira baiknya dieksplorasi lebih dalam di THT yang terkait dengan pendengaran, karena kita mesti lihat sebabnya apakah ada faktor-faktor lain menyebabkan timbulnya gangguan-gangguan ini. Jadi kelihatannya ini masih berulang-ulang ya. Maka kita harus pikirkan masuk golongan yang mana, dan kalau vertigo itu bisa pulih, ya maka saya bisa pulih, tergantung jenisnya. Lagi, pendengaran bisa pulih atau tidak, tergantung. Kalau dari sebab vertigonya hilang, biasanya pendengarannya pulih juga ya, kalau ada gangguan. Kira-kira seperti itu jawabannya. Bu Narsih, sebenarnya apa penyebab utama dari vertigo itu? Ya, tadi sudah saya jelaskan, tergantung daripada macam-macamnya. Di golongan pertama tadi, vertigonya karena perubahan posisi kepala. Kemudian ada satu partikel-partikel, ya, kalsium karbonat di dalam ruangan kanal semisirkular itu yang masuk ke situ kemudian memicu indolins untuk berstimulasi. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ada infeksi atau ada gangguan pada nervus vestibularis, saraf ke-8 itu otak yang mengatur keseimbangan pendengaran. Dan yang ketiga itu adalah karena tadi terjadi kayak kebanyakan cairan indolin di dalam sistem vestibuler, sehingga akhirnya menimbulkan penyakit yang lama, penyakit yang berat. Itu kira-kira Bu Narsih. Terima kasih. Ada yang mau cerita nih? Frans Kumar. Pak Frans Kumar. Frans. Mau cerita tentang vertigo? Oke. Waktu ya? Apa saya? Ada. Silakan. Apa saya boleh cerita sedikit? Boleh. Silakan Pak. Terima kasih. Saya tertarik sekali dengan webinar pada siang hari ini. Terima kasih kepada Adi Yusfa Student Center atas kesempatan ini.
saya kenal dekat dengan Ibu Dr. Dahlia karena kami sekelas dulu di Makassar waktu SMA. Oke, saya mengalami sakit ini pertama begini. Saya lakukan penerbangan dari Jakarta ke Denpasar. Sampai di Denpasar, turun dari pesawat, saya kok rasa ngeli yang seperti terputar. Terus saya turun, setelah turun istirahat sekitar 1 jam, saya langsung ke dokter. Dari dokter hanya kasih obat dan mengatakan, oke, Bapak harus beristirahat dan jangan dekat dengan cahaya yang terang. Itu kira-kira pada waktu saya berusia sekitar 53 tahun. Oke, setelah itu sembuh dan pada usia 54 tahun, pada waktu rapat dengan direksi, saya pegawai Pertamina, rawat dengan direksi jam 2:30, kira-kira kepala saya mulai terputar. Saya keluar dari ruangan meeting, duduk di ruangan sekretariat, sambil kepala tertunduk di atas meja. Sekitar 5 menit saya tidak tahan, perut mulai mules, dan permisi saya ke toilet. Sampai ke toilet saya langsung muntah. Muntah cukup banyak, permisi. Dan kedua saya kembali lagi ke ruangan sekretariat, tapi dengan kepala tertunduk dan tidak bisa mengatasinya. Dan akhirnya setelah 4:30 sore saya ke RSPP, ke bagian emergensi. Sampai di sana dokter bilang, Bapak ini ada vertigo, Bapak harus nginep di rumah sakit. Oke, saya diberikan obat dengan perawatan istirahat. Oke, setelah itu beberapa tahun kemudian sudah sehat. Saya kebetulan waktu masih bekerja aktif main golf. Suatu saat setelah pensiun, sekitar usia 56 tahun, saya janjian main golf hari hari Sabtu sore. Begitu saya bangun, kepala saya langsung terputar, rasa terputar. Akhirnya saya batalkan golf, saya ke rumah sakit. Dokter bilang ini vertigo. Seperti teman-teman yang lain, diberikan Merisloan dan suruh beristirahat. Kemudian saya diberikan vitamin untuk menambah konsumsi energi saya. Jadi setelah saya amati dari beberapa kasus itu, ternyata karena aktivitas kita terlalu banyak, baik fisik maupun psikis, dan kita kurang istirahat. Mungkin pada waktu itu saya istirahat hanya sekitar 4 atau 5 jam aja malam. Kemudian produksi asam lambung itu cukup tinggi. Itu yang menekan sehingga menurut dokter oksigen yang ke kepala itu berkurang dan akibatnya mengalami vertigo. Dan terus berlanjut sampai dengan beberapa tahun kemudian saya mengalami vertigo beberapa kali anfal, masuk rumah sakit. Bahkan pernah satu waktu di rumah, kira-kira 6 atau 7 tahun yang lalu, karena vertigo yang seperti itu menyerang saya karena sebelumnya aktivitas saya begitu banyak dan kurang memperhatikan konsumsi makannya. Akibatnya begitu bangun, saya langsung terduduk menghadap ke kloset karena muntah terus. Saya minum, apa yang saya minum keluar juga. Istri saya membuat teh manis yang gulanya lebih banyak. Juga masuk kira-kira sekitar 2-3 menit keluar lagi semua. Sampai permisi, muntah yang keluar itu sudah berwarna agak kuning. Dan akhirnya saya hanya beristirahat sebentar, kemudian kita ke rumah sakit dikasih obat Vertigo juga dengan diberikan vitamin. Jadi yang saya perhatikan belakangan ini ternyata saya kekurangan gula. Jadi kalau saya 2 hari kurang makan nasi,
dan tidak minum teh manis, itu saya akan mengalami kepalanya terputar. Pernah juga saya suatu waktu mau keluar bawa mobil nyupir, kira-kira baru sekitar 50 meter, saya mulai kepala terputar. Nah, sejak beberapa kali saya anfal vertigo, dan saya merasa karena kurang makan yang manis, jadi setiap saya keluar rumah, saya mengantongi bonbon. Jadi setiap terasa agak goyang sedikit, saya makan 2 bonbon, ngisap sambil istirahat sebentar, konsentrasi mata ke depan aja, kurang lebih 5 menit, dia bisa sembuh kembali. Dan sekarang sudah sekitar 5 tahun, saya tidak mengalami kondisi serangan vertigo, karena tahu mengatur bahwa kalau saya konsumsi gulanya berkurang, maka itu akan menganfal saya. Dari hasil lab test beberapa kali gula darah saya pada waktu puasa itu hanya sekitar 85 sampai 90. Setelah itu, setelah makan 2 jam kemudian, dia naik menjadi 110. Jadi cenderung gula darah saya agak rendah. Tetapi kondisi yang menyebabkan sering anfal vertigo itu karena kelelahan dan kurang istirahat. Jadi sama konsumsi makan yang tidak teratur. Istirahat yang dimaksud di sini adalah tidur, bukan istirahat duduk. Jadi melakukan relaksasi terhadap kepala dan pikiran. Saya kira ini sekedar informasi yang bisa saya tambahkan. Kepada Dr. Merdias, terima kasih untuk presentasi yang bagus, dan dokter-dokter yang lain terima kasih untuk saya bisa mengikuti, terlebih dengan paduan suaranya. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Ya, mudah-mudahan bisa kendalikan vertigonya, Pak ya. Terima kasih.